Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Nadia Zahira dengan NIM 21090123120025. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan materi pengujian cacat kelas melalui ultrasonic test. Di sini saya bersama dengan audiens saya, Dr. Gila Henry Louis. Baik, sekarang kita mau langsung mulai saja ke pembahasannya. Yang pertama, mengenai pengertian dari ultrasonic test sendiri. Ultrasonic test atau UT merupakan metode pengujian non-destruktif atau tidak merusak yang bertujuan untuk mendeteksi cacat internal dalam suatu material tanpa merusaknya. Uji ultrasonik adalah pengujian menggunakan getaran ultra, gelombang mekanis yang berfrekuensi 20 kHz. Kemudian kita akan lanjut ke prinsip penggunaan ultrasonic test. Ada 3 prinsip. Yang pertama ada teknik resonansi, yang kedua ada teknik transmisi, yang ketiga ada teknik pulsa echo. Nah, teknik resonansi sendiri, teknik ini mengukur frekuensi resonansi dalam material untuk mengetahui ketebalan. Pengukuran ketebalan material dilakukan secara presisi. Kemudian yang kedua ada teknik transmisi. Teknik transmisi ini mengukur pelemahan gelombang ultrasonik yang menembus material, yang mendeteksi cacat besar yang menyebabkan pelemahan sinyal. Yang ketiga ada teknik pulsa echo, yang mengirim pulsa dan menganalisis skema yang kembali dari cacat atau dinding belakang, deteksi lokasi, dan ukur cacat. Nah, kemudian kita lanjut ke perlengkapan ultrasonic test. Yang pertama ada pemancar atau pulsa yang berfungsi untuk menghasilkan pulsa listrik bertegangan tinggi untuk menggerakkan probe. Pulsa ini menentukan kekuatan dan karakteristik sinyal ultrasonik. Yang kedua ada transducer atau probe yang berfungsi untuk mengubah energi listrik dari pulsar menjadi energi mekanik dan mengubah gamma yang diterima kembali menjadi energi listrik. Yang ketiga ada penerima atau receiver yang berfungsi untuk memperkuat sinyal listrik lemah yang diterima dari probe. Kemudian ada layar atau display yang berfungsi untuk menampilkan sinyal ultrasonik dalam bentuk grafik E-scan. Dari sini, operator dapat membaca lokasi dan ukuran cacat. Yang kelima, ada pengolah sinyal atau sinyal prosesor yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas tampilan seperti mengatur kekerasan, untuk menyaring noise atau mengatur kecepatan suara. Yang keenam, ada coolant yang merupakan cairan seperti gel, minyak, atau gliserin yang ditempatkan di antara probe dan material uji, yang berfungsi untuk mengisi udara agar gelombang ultrasonik dapat ditransmisikan dengan baik ke dalam material. Nah, berikutnya kita akan mengetahui bagaimana sih persiapan sebelum melakukan ultrasonic test. Nah, persiapan yang pertama yaitu pemeriksaan peralatan. Kita harus memastikan bahwa semua peralatan itu dapat berfungsi dengan baik dan tidak ada yang rusak. Jika ada yang rusak, maka kita tidak boleh menggunakannya dan harus diganti. Yang kedua ada kalibrasi alat. Nah, kalibrasi adalah proses penyesuaian alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa waktu tempuh gelombang dan amplitude sinyal sesuai dengan jarak dan ukuran cacat yang sebenarnya. Yang ketiga ada persiapan permukaan material. Permukaan benda uji harus bersih dari kotoran minyak, cat, karat, atau skala permukaan lainnya. Kontaminasi pada permukaan dapat mengganggu transmisi gelombang ultrasonik sehingga dapat menimbulkan pembacaan yang salah. Yang keempat yaitu pemilihan probe dan teknik. Setiap jenis material dan bentuk geometri membutuhkan pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan probe dan teknik UT harus disesuaikan dengan karakteristik benda uji dan tujuan dari pengujiannya. Kemudian ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu penentuan area uji. Kita harus mengidentifikasi lebih dahulu, kemudian ditandai dengan benda kerja seperti spidol, kapur, untuk memastikan cakupan pengujian yang menyeluruh. Yang kedua ada aplikasi coolant. Coolant berperan sebagai perantara untuk menyalurkan gelombang ultrasonik dari probe ke benda uji. Yang ketiga yaitu penempatan dan pengaturan probe. Probe atau transducer diletakkan dengan hati-hati di atas area uji yang telah diberi coolant. Operator kemudian mengatur posisi, sudut, dan tekanan probe untuk mendapatkan sinyal pantulan atau echo yang optimal. Yang keempat, ada pemindaian area uji. Probe digerakkan secara perlahan dan terkontrol sepanjang area uji sesuai dengan pola pemindaian yang telah dilakukan.
Operator akan mengamati tampilan sinyal di layar flow detector dan mencari indikasi pantulan yang menunjukkan adanya perubahan dalam material seperti retakan, rongga, atau penyisipan. Yang kelima ada interpretasi indikasi, yang keenam ada verifikasi dan validasi, yang ketujuh ada dokumentasi hasil pengujian. Setelah pengujian selesai, data yang relevan dicatat. Ini termasuk dalam lokasi indikasi, kedalaman, ukuran, relatif, serta tampilan sinyal pada laporan alat. Kemudian ada beberapa jenis cacat yang dideteksi oleh ultrasonic test. Yang pertama ada porositas, yang kedua ada slack inclusion, yang ketiga ada incomplete fusion, yang keempat ada cavity, yang kelima ada retak atau crack. Kemudian untuk klasifikasi indikasi ultrasonic test dibagi menjadi tiga, yaitu indikasi linier, transversal, dan volumetric. Untuk indikasi linier sendiri, ukuran terbesarnya sejajar dengan panjang jalur las, sedangkan untuk indikasi transversal, dimensi terbesarnya melintang terhadap jalur las. Kemudian ada indikasi volumetric yang merupakan indikasi tiga dimensi yang timbul akibat rongga atau porositas, inklusi terak tunggal atau banyak internal concavity pada jalur las. Kemudian kita masuk ke kelemahan dan keunggulan dari ultrasonic test. Beberapa keunggulannya diantara yang pertama, tidak merusak benda uji karena ultrasonic test merupakan non-destructive test, di mana dia tidak akan merusak benda ujinya. Yang kedua, dapat mendeteksi cacat yang sangat kecil. Yang ketiga, hasil pengujian langsung dapat dilihat melalui display. Yang keempat, dapat digunakan untuk berbagai jenis material. Namun, ultrasonic test ini juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya terkadang memerlukan akses ke dua sisi benda. Yang kedua, sangat bergantung pada kondisi permukaan, di mana permukaan itu harus benar-benar bersih, tidak ada kotoran, tidak ada minyak, supaya transmisinya dapat lancar dan pengukuran dapat akurat. Yang ketiga, memerlukan operator yang terlatih dan berpengalaman. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab bersama audiens saya. Oke, makasih banget Cinta atas pemaparan yang interaktif dan cukup jelas banget. Dari aku sendiri dengarnya juga sangat mudah banget dibuat pahami ya. Oke, aku langsung aja untuk nanya nih, apa sih keunggulan metode ultrasonic test itu tuh dibandingkan dengan metode yang lainnya? Baik. Mungkin aku bakal jawab kalau ultrasonic test ini tuh dapat mendeteksi cacat internet yang sangat amat akurat gitu. Dengan ukuran kepekaan yang tinggi terhadap cacat dengan ukuran kecil. Dan dia tidak menimbulkan bahaya radiasi jika dibandingkan dengan metode NDT yang lain. Oke, berarti lebih aman gitu ya metodenya. Oke. Lalu nih aku juga mau nanya nih, aku bingung. Apa sih itu cavity atau apa itu? Dan juga select inclusion itu apa sih Cinta? Nah, cavity sama select inclusion itu tadi merupakan jenis cacat yang bisa dideteksi melalui ultrasonic test. Cavity adalah cacat berupa lubang-lubang kecil. Lubang-lubang kecil ini timbul karena adanya gas yang terperangkap saat pengelasan. Kemudian select inclusion ini juga sama. Dia bedanya terperangkapnya sisa terak gitu atau slag pada saat proses pengelasan. Oke, berarti itu adalah contoh yang dapat hasil las yang dapat dicek dengan metode ultrasonic test itu. Oke, dari aku sih cukup banget. Iya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup dari aku. Sekian dari saya dan audiens saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.